Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Permatasari dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi angkatan 2018 dari Universitas Nasional. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Di sini saya ingin membahas tentang pentingnya penerapan sistem informasi manajemen dalam produktivitas perusahaan. Sistem informasi manajemen atau juga yang biasa dikenal dengan manajemen informasi sistem merupakan sistem yang direncanakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menyebarluaskan data berupa informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan berbagai fungsi manajemen. Sementara menurut Business Dictionary, sistem informasi manajemen adalah pendekatan yang terorganisasi untuk mempelajari kebutuhan informasi manajemen organisasi di setiap guna pengambilan keputusan operasional, taktis, dan strategis. Berikut adalah tujuan sistem informasi manajemen. Cara kerja sistem informasi manajemen dimulai dari pemrosesan data, kemudian disimpan dalam database terpusat di mana informasi dapat diakses dan diupdate oleh semua orang yang memiliki wewenang sesuai dengan tujuan mereka. Dan adapun manfaat SIM yaitu 1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas data secara akurat dan real time. 2. Memudahkan pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengarahan, dan pendelegasian kerja kepada semua departemen yang memiliki hubungan atau koordinasi. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena unit sistem kerja yang terkoordinasi dan sistematis. Ada pula penerapannya yaitu penerapan ERP, Enterprise Resource Planning, adalah sistem perangkat lunak modular yang dirancang untuk mengintegrasikan area fungsional utama dari proses bisnis perusahaan ke dalam satu sistem yang terpadu. ERP menstandarisasi, menyederhanakan, dan mengintegrasikan proses bisnis seperti keuangan, sumber daya manusia, pengadaan, distribusi, dan departemen lainnya. Penerapan sistem ERP ini banyak digunakan oleh perusahaan besar, namun perusahaan dalam skala kecil juga masih dapat menerapkan sistem ERP. ERP biasanya digunakan untuk mengelola manajemen dan melakukan pengawasan yang terintegrasi antar unit di dalam perusahaan. Ada pula penerapan Supply Chain Management. Supply Chain Management merupakan fondasi yang mendukung pemenuhan kebutuhan konsumen yang dilakukan oleh bisnis manufaktur, retail, dan grosir. Dengan kata lain, Supply Chain Management juga merupakan faktor penentu kesuksesan dari bisnis-bisnis tersebut. Sistem Supply Chain Management ini sangat bermanfaat bagi pihak manajemen karena mengintegrasikan data-data seperti manajemen supply bahan baku, mulai dari pemasok, produsen, pengecer, sampai konsumen akhir. Penerapan Transaction Processing System adalah sistem yang menjadi pintu utama dalam pengumpulan dan pengolahan data pada suatu organisasi. Sistem berinteraksi langsung dengan sumber data, misalnya pelanggan, adalah sistem pengolahan transaksi di mana data transaksi sehari-hari yang mendukung operasional organisasi dilakukan. Penerapan Transaction Processing System berguna untuk memproses data dalam jumlah yang besar atau transaksi yang banyak dan rutin. Program ini biasa diaplikasikan dalam manajemen gaji dan inventaris. Ada pula penerapan Office Automation System. Aplikasi ini berguna untuk memperlancarkan komunikasi antar departemen dalam suatu perusahaan dengan cara mengintegrasikan server-server komputer Anda setiap user di perusahaan, contohnya seperti email. Ada pula penerapan Knowledge Work System. Sistem informasi Knowledge Work System mengintegrasikan satu pengetahuan baru ke dalam organisasi atau entitas. Ada pula penerapan Informatic Management System. Informatic Management System berfungsi mendukung spektrum tugas-tugas dalam organisasi. Selain itu, Informatic Management System juga dapat digunakan untuk membantu menganalisis pembuatan keputusan. Sistem ini juga dapat menyatukan beberapa fungsi informasi dengan program komputerisasi seperti e-procurement. Ada pula penerapan Decision Support System.
Sistem ini membantu manajer dalam mengambil keputusan dengan cara mengamati lingkungan di dalam perusahaan. Contohnya seperti link elektronik, expert system, dan artificial intelligence. Kedua sistem ini pada dasarnya menggunakan kecerdasan buatan yang berguna untuk menganalisis pemecahan masalah dengan menggunakan pengetahuan tenaga ahli yang telah diprogram ke dalamnya. Contohnya sistem jadwal mekanik, Group Decision Support System, dan Computer Support Collaborative Work System. Group Decision Support System hampir sama dengan Computer Support Collaborative Work System. Bedanya, Group Decision Support System mencari solusi permasalahan melalui pengumpulan pengetahuan dalam suatu kelompok, bukan per individu. Biasanya terbentuk kuesioner, konsultasi, dan skenario. Contohnya seperti e-government. Executive Support System. Sistem ini membantu manajer berinteraksi dengan lingkungan perusahaan menggunakan bantuan grafik dan pendukung komunikasi lainnya. Untuk memudahkan dalam pengelolaan keuangan perusahaan, Anda dapat menggunakan bantuan software akuntansi yang terpercaya. Pengelolaan dan penghitungan laporan keuangan akan berjalan dengan mudah dan lancar ke depannya. Salah satu software akuntansi yang bisa digunakan adalah Jurnal. Jurnal merupakan software akuntansi online yang berbasis cloud sehingga data secara otomatis akan tersimpan. Dengan Jurnal, Anda dapat mendapatkan kemudahan pencatatan untuk keperluan bisnis kapanpun dan dimanapun. Tidak hanya pencatatan transaksi, Jurnal juga menyediakan fitur pembuatan faktur secara otomatis, pelacakan ketersediaan barang, dan manajemen aset yang akan membantu mengembangkan nilai aset bisnis Anda di masa depan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.